Assalamualaikum saudaraku, pemirsa Padaring yang berbahagia. Di sini menghadirkan kisah pada zaman PKI. Beginilah ceritanya, silahkan disimak ya. Ditantang Kiai Haji Hasan Gippo. Nyali musuh si tokoh PKI langsung ciut. Ada sebuah kisah menarik tentang musuh tokoh PKI yang terkenal berangasan, lekas marah dan senang berkelahi itu. Suatu ketika, ia terlibat dalam perdebatan tentang Tuhan dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Sebagai seorang ateis, musuh tentu saja tidak mau percaya pada Tuhan. Perdebatan semakin seru dan kasar karena pembawaan musuh yang cepat naik darah. Beberapa orang yang menyaksikan perdebatan itu merasa cemas juga melihat musuh yang awut-awutan dan badannya jauh lebih kekar dan lebih tegap dibanding perawakan Kiai Wahab yang pendek lagi kecil. Tapi Kiai Wahab lama-lama berpikir juga bahwa tidak ada gunanya melanjutkan diskusi dengan orang jahil macam musuh. Bukan karena gentar dengan tubuh musuh yang bagai beruang. Kiai Wahab, pendekar pencak silat itu, pernah dikeroyok 3-4 penyamun yang tubuhnya jauh lebih besar daripada musuh dalam perjalanan yang angker antara Mekah dan Madinah sekitar tahun-tahun 1920 sampai tahun 1925, dan mengalahkan mereka. Musuh satu saja jelas bukan soal. Yang menjadi pikiran Kiai Wahab justru diskusi itu. Adu hujah untuk mencari kebenaran itu. Diskusi dengan musuh yang hanya mengandalkan otot dan kokot, main jotos dan mulut besar, Kiai Wahab merasa buang-buang tenaga saja. Senjata manusia adalah akal pikiran dan akhlak mulia, bukan kepalan tinju. Haji Hasan Sagipodin atau Hasan Gippo, Presiden Tanfiziyah HBNU ketika itu, 1926, mengambil alih tempat Kiai Wahab dalam berdebat dengan musuh. Haji Hasan Gippo terkenal sebagai seorang tokoh yang serba bisa. Bisa bermain menurut irama gendang, main halus, atau main kasar. Singkat kata, semua cara bisa ia layani. Dan musuh ditantang untuk bersamanya menghampiri jalan kereta api Surabaya-Batavia di dekat Krian antara Surabaya-Mojokerto, menyambut kereta api ekspres yang sedang berlari kencang dengan batang leher masing-masing di rel. Begitu kereta api nongol dalam kecepatan tinggi, keduanya harus meletakkan batang leher masing-masing di atas rel agar digilas lokomotif serta seluruh rangkaian kereta api, hingga tubuh mereka hancur berkeping-keping. Nah, dengan jalan demikian, keduanya akan memperoleh bukti atau keyakinan yang ainul yakin hakul yakiwin, tentang adanya Allah SWT. Tapi musuh yang bertubuh kekar dan besar itu seolah menciut saja. Ia gentar, takut setakut-setakutnya pada tantangan itu. Wallahu a'lam.